saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, diri dan hidup kami, selaku pelayan-pelayan Tuhan dalam persekutuan dengan umat Tuhan, bahkan pendukung jalannya ibadah, dan terkhusus 9 anak Tuhan yang mempersiapkan diri dan hidup mereka untuk memikul salib bersama Kristus dalam medan pelayanan. Di saat ini, di hari kemenangan Tuhan, kami datang membawa diri dan hidup kami. Perkenankanlah kami semuanya untuk kami boleh ada di rumah Tuhan yang kudus. Perkenankanlah kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami atas rahmat dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang bersama dengan hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dan hidup untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, kami pertaruhkan hamba-Mu, agar firman yang akan disampaikan boleh bermakna dalam perjalanan kehidupan iman kami. Terkhusus bagi 9 anak Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan kokohkan mereka, agar dengan iman yang teguh, mereka melangkah dengan pasti dalam mengiring Tuhan. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Tuhan kami, sebagai umat Tuhan, sebagai saksi, bahkan sebagai penopang dalam interaksi sosial kehidupan kami, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar biarlah kami semua boleh mampu untuk menjadi suri dan teladan dalam perjalanan kehidupan iman kami teristimewa dalam membangun iman serta pengakuan memikul salib bersama Kristus bagi 9 anak Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya ibadah yang kami laksanakan di saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, saudara Alfred Yanisi dan saudari Margareta Laudia Nilairan Manusi. Pernikahan yang sah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025 pada jam 15.00 atau jam 3 sore bertempat di tempat di Papua Veteran. Selanjutnya kami akan bacakan sebuah pemberitahuan dari panitia Hadisah Gerejawi tentang pembangunan kegiatan menjelang perayaan Hut GBI Papua Veteran ke-58 tahun. Diumumkan pada perjalanan tahun hari ulang tahun GBI Papua Veteran ke-58 tahun yang akan menjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2005, maka panitia Hadisah Gerejawi Jemaat GBI Papua Veteran akan mengadakan
20 Oktober tahun 2025. Dan untuk setiap tahun ada kegiatan diberikan kepada majelis di sektor dan pelayanan. Untuk itu informasinya akan disampaikan kepada sektor dan unit pelayanan. Yang berikut untuk pelayanan keluarga ini, penantua pagi ini dia dari penonton, penantua pagi ini dia dari mobil, penantua di Asia, penantua Rajawan, penantua Istimewa, penantua BDI. Dan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Jemaat kami, ibadah pagi dan malam dipimpin oleh pendeta Selalu. Sementara saudara yang namanya akan dipimpin oleh pendeta Bapak Adi Kausi. Demikian pada ini 28 September tahun 2025 atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah dan Yesus memberkati.
sebab Dia yang telah dipercayakan Allah Bapa. Terima kasih.
Marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menuju amanat baru. Sabda Yesus, kasihlah Tuhan Allah dengan senang hatimu dan dengan senang jiwamu dan dengan senang akalmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang sama itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parangan. Kiranya Roh kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Hidup pada siapa yang ia tidak akan lapar pada
setidaknya ada fokus pada bagaimana mengelola hasil dari perkebunan itu agar tidak terpengaruh dan seterusnya. Namun itu tidak terpengaruh baginya hidup jauh lebih penting daripada memikirkan bagaimana menentukan untuk kehidupan dan jaminan hidupnya dan anak-anaknya. Pada suatu waktu ada bencana yang datang, banjir, dan ternyata seluruh orang-orang di sekitar dia dan rusak. Tetapi namanya justru ketika itu mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Mungkin gambaran ini yang coba diingatkan oleh firman Tuhan agar kita bekerja, terutama dalam ayat 27 tadi, bekerja dalam kemampuan yang akan dinas. Jujur kalau saya tanya kepada ibu, kenapa sih setiap kali bekerja? Kenapa sih bekerja dengan begini? Banyak yang menjawab bahwa kita kerja supaya kita menyiapkan makan, kita mencari makan, dan seterusnya. Persoalan bekerja memang harus dipikir. Kita bekerja supaya kita bisa mendapat makan. Bahkan Paulus mengatakan di dalam kitab Tesalonika agar supaya mereka yang tidak bekerja jangan makan. Coba praktiknya dalam keluarga. Anak-anak yang punya kerja, yang disuruh malas-malas. Firman Tuhan memanas bosan orang. Tetapi bahwa kita bekerja adalah untuk mendapatkan kehidupan, itu benar. Pembacaan kita khususnya pada ayat 25 dan seterusnya itu adalah sebuah suasana yang digambarkan di mana orang banyak datang dari Yesus. Mereka datang dari Yesus karena apa? Karena mereka ternyata sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bisa memberikan mereka makan. Pada peristiwa dalam cerita ini Yesus dimakan dengan orang. Menurut kesehatan kita dimana orang kita dewasa. Yang Yesus kan cuma laki-laki dewasa, perempuan, ada anak-anak, istri-istri bawa anaknya. Nampaknya mereka termotivasi kalau Yesus bisa menyiapkan makan untuk mereka dengan peristiwa mukjizat seperti itu, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus untuk lalu dapat makan. Itu sebabnya Yesus bilang. Jadi di dalam ayat itu sebetulnya mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada orang banyak bahwa Yesus tahu kalian datang untuk apa. Di antara orang banyak yang berusaha mengikuti Yesus itu, menunggu Yesus menunggu dia di satu tempat, dan ketika Yesus tidak di situ, dia datang kepada Yesus dan mana pergi ke situ. Kelihatannya bagus. Cari di sana tidak pergi ke tempat yang lain. Jadi kelihatan kami mencari Tuhan. Makanya banyak yang pasti hari ini kalau ditanya
persembahkan kami cari Tuhan. Memangnya kita yang cari Tuhan atau Tuhan yang mencari kita? Dipahami konteks itu dengan baik. Sebab ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengatakan bahwa kita menemukan Dia dan kata-kata kebanggaan dalam diri yang kita temukan. Dan itu persoalan serius kalau sampai kita berpikir seperti itu. Sebab kita tidak akan pernah melihat Yesus datang dan melayani-layani. Dan Yesus datang di antara saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan kita itu. Tuhan ada di situ dan Tuhan menjumpai kita di situ dengan sikap dan perilaku kita di situ. Sementara tidak sedikit orang yang gagal menemukan Tuhan di kehidupan saudara-saudaranya yang ada samping dia. Kali ini karena Tuhan tahu bahwa banyak yang datang mencari Dia untuk mendapatkan makan, Yesus mengingatkan bahwa kalau hanya datang untuk mencari makan, maka kehidupan kita akan tetap berada dalam suasana yang lemah. Karena itu Yesus ngomong supaya kita mencari makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang bertahan. Di sini Yesus mulai menunjukkan dan memberikan sinyal-sinyal bahwa Yesus sebentar dan sangat sulit untuk memasuki perjalanan di mana Dia harus menderita. Kebanyakan kita menemukan pernyataan-pernyataan bahwa ini peristiwa salib, peristiwa bunuh. Bagaimana dibilang bunuh? Sedangkan Dia tahu dan Dia memberikan isyarat-isyarat itu. Karena itu Dia menegaskan bahwa Dia adalah roti hidup. Siapa yang makan roti itu, dia tidak akan lapar. Pada sisi lain Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepada. Begitu kita memahami itu. Artinya Yesus mengingatkan kita bahwa pekerjaan utama kita adalah mencari Tuhan, berupaya menemukan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan jalan terus di sana sebetulnya ada kerajaan Anda. Kerajaan itu ada pada diri kita. Sehingga kita belajar dan menemukan apakah hidup kita dipimpin oleh Yesus dan Raja. Hari ini 9 anak kasih Tuhan bangun-bangun dididik dengan singkat, lalu akan mengangkat iman mereka. Peristiwa yang akan terjadi sebenarnya adalah peristiwa yang juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang ketekunan kita untuk berdiri mengikrarkan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah sejak kita mengikrarkan iman ini, Allah telah berkenan memimpin kehidupan kita? Apakah di dalam diri kita Allah telah menjadi Raja?
Tuhan. Kita masih percaya bahwa dalam situasi sulit seperti itu, sesungguhnya Tuhan akan membuktikan kepada kita bahwa kita tidak hanya hidup oleh karena roh yang kita makan kenyang dan sesuatu lainnya, tetapi Tuhan akan mengatakan kepada kita apakah kita tetap bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengatakan kepada kita bahwa dan kalau tidak makan aku tetap menyertai Tuhan. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa saya kadang-kadang kalau lihat orang ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang kalau sedang di dunia kan dia mau tidur di mana tidur. Anda mau di gas motor bersama di situ, gas di belasan di situ dia tidur. Dia merasa terganggu tidurnya, dia bangun dia cari tempat lain tidur. Tapi kita sudah dikasih ilmu, tapi pikiran dalam kesana mau tidur susah rasanya. Karena kita bekerja untuk hal-hal yang jasmani. Tetapi orang yang bekerja untuk hal-hal jasmani dan rohani, bekerja lebih dari sekedar jasmani, adalah orang yang akan menang dan memiliki iman yang teguh di dalam menghadapi setiap tantangan dan kehidupan. Dalam perjalanan pertama 9 anak kasih Tuhan, mungkin hari ini mengatakan sebentar pulang lagi bakal yang kita bisa mengingatkan bahwa kalau Anda mencari roti hidup, maka apapun situasi kehidupan yang kita akan selalu mengedepankan Tuhan. Dan kalau kita mengedepankan Tuhan, maka segala sakit hati karena perilaku suami kepada kita sebagai istri, perilaku istri kepada kita sebagai suami, kalau kita melantaskannya di dalam iman kita yang berlimpah kasih, kita akan melihat itu sebagai bagian dari sebuah proses di mana Tuhan membentuk kita untuk menjadi alat. Karena itu proses kita dalam kasih hari ini bukan cuma bangga berdiri dan menjawab pertanyaan iman yang disampaikan dia dengan segala perkataan dia dengan segala hati itu adalah sebuah perkataan yang mengatakan bahwa suka dan duka itu tetap dengan segala hati. Yang menurut sebuah kurang sedikit marah-marah. Kalau dikasih lebih tidak pernah jadi apa-apa. Adakah bapak-bapak yang kasih uang kepada ibu aku terus kasih lebih ibu dan maaf lebih kok saya kembalikan ada saya rasa tidak ada. Tapi kalau kemarin kasih 5 juta hari ini 4 juta 900 kali kenapa kurang? Coba saja kasih 10 juta dibiasa kasih 15 simpan 2 juta kurang. Besok kasih tambah 2 juta yang tadi sebentar bulan negeri dia ini jadi tidak. Itulah manusia. Ketika Tuhan memberikan kita berkat roti untuk kita makan
yang jangan bekerja untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pernyataan yang mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita bukan hanya di dunia. Dan karena itu sejalan dengan firman Tuhan, kalau kita adalah pengembara di dunia, seorang pengembara itu merasakan itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan hanya di dunia. Oleh sebab itu jangan menjadi sama dan serupa dengan dunia. Supaya kita benar, supaya kita selalu menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Nah, kalau kita jadi orang yang berbeda dengan dunia, itu pasti jadi masalah kemudian. Jadi orang yang aneh-aneh kadang-kadang sebetulnya menjadi orang yang justru hidup dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang orang yang aneh itu hidup dengan Tuhan. Yang kadang-kadang kalau hari ini Tuhan belanja lebih, jangan kita lebih dari istri-istri. Simpan supaya bisa. Ada ayat kita yang bilang bahwa orang yang pernah hartanya tidak pernah berkurang, tetapi yang berhemat luar biasa menjadi berkurang. Saya sendiri nanti bersembah karena saya sendiri jenazah anakku bersembah, lalu hidup kita lagi dengan yang kita. Siapa yang lebih banyak akan diberi banyak. Kasih. Lalu kami tidak kasih kesimpulan terus, kami tidak dapat apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Persembahan itu dibawa dalam dunia pertanian. Kita di sini tidak ada gandum, tetapi yang mirip dengan gandum adalah padi. Dan karena itu siapa yang memberi banyak akan menerima banyak. Artinya kalau orang pemenang sangat berlimpah, ketika dia tumbuh, maka bapak itu tidak akan menuai satu biji, tetapi akan banyak. Kalau bapak itu menabur lebih banyak, maka akan lebih banyak yang akan tumbuh. Begitu. Jadi jangan pikirkan kasih Tuhan, karena kita bersembah saya kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan itu apa? Memang dia Tuhan yang tidak. Tetapi persembahan yang kita berikan dalam uang adalah bagian yang lebih tepat untuk persembahan yang ada. Ya. Kemarin saya bilang, Bapak dan Ibu, sebagai besar dari Israel, yang itu bukan tidak dulu. Tahun ini dia berangkat 40 juta dana dia pulih, dan baru 3 bulan kemarin dalam evaluasi triwulan pertama itu sudah habis. Terus dia boleh tidak menjadikan tentu tidak. Pelayanan yang boleh harus yang sudah menanggung dan menilai. Itu yang kita lihat. Ada orang yang berpikir luar biasa, tetapi tidak kekurangan. Tetapi ada orang yang berbakti itu secara sukacita seperti petani yang saya ceritakan di awal. Oh baik, ternyata dia menuai dengan luar biasa. Justru ketika yang menarik gagal dalam sebuah dan usaha pertanian. Kepada 9 saudara kasih belajar untuk datang kepada Tuhan, menggerakkan iman kepada Tuhan bukan
mendapatkan Tuhan itu sepenuhnya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang akan berkata, dia tidak akan lapar dan haus. Belajarlah hari ini untuk menyerahkan diri. Belajarlah untuk selalu menempatkan kasih di depan segala sesuatu. Kemarin kita berkata sesuatu tersebut. Kadang-kadang apa yang terjadi di dalam kita dalam rumah tangga kita bukan pertama-tama karena Tuhan ini saya sebagai istri mengubah istri saya yang aman, tapi Tuhan ini melatih kita menjadi orang yang lebih sabar. Sebab besok bisa anak-anak tidak boleh orang belajar untuk memahami bahwa proses yang terjadi adalah proses untuk diri saya itu menjadi istri yang Tuhan katakan sebagai penolong yang sesuai untuk menjadi suami yang Tuhan katakan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi umat? Kristus mengasihi umat dengan menyerahkan nyawa untuk kecintaan kepada umat. Artinya jadilah suami yang mempertaruhkan segala sesuatu di dalam kehidupan rumah tangga kita di Indonesia dan anak-anak. Itu yang penting. Nah, ada yang belum dilihat orang itu. Jadi besok kalau sudah punya calon istri dan suami istri hiduplah dengan baik, ya, supaya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Saudara. Bapak dan kasih seluruh jemaat di Papua yang melaksanakan regulasi dewasa berlangsung, dan saya berharap kita semua membangun diri kita bahwa kita mencari kemuliaan dan kepentingan diri kita semua. Tetapi kita mencari itu karena kita tahu bahwa dalam hidup kita bisa bekerja bukan untuk makanan yang akan dikasih, melainkan untuk makanan yang bertahan bersama daripada hidup yang Tuhan yang akan memberikan anak manusia kepada, sebab Dia yang menyukai Bapa. Tidak ada yang lain. Kalau besok setelah proses pengakuan ini ada tawaran yang lain, pegangan yang lain, bahwa hanya Yesus yang menyukai oleh Allah Bapa untuk memberikan kehidupan dan keselamatan. Yang cari di mana? Yang cari di hidup kita, karena kita jelas, ya, jangan sampai sehingga pulang masuk rumah iblis senang sekali. Iblis cemburu kepada kita, suami istri sehingga beliau suka cinta. Iblis tidak suka yang seperti itu.
Tapi itu semua orang dari tangan berumur. Kalau dia tidak suami istri, satu dengan menjadi dengan manjur. Dia tidak suami istri dan anak-anak satu dengan sudah dahulu. Ini sendiri. Karena sekarang tugas kita di bagiannya dilakukan peperangan kita bukan melawan pemerintah. Tidak sesi lawan sampai Prabowo, Minyak, sampai tidak terus Prabowo ini bagi Tuhan untuk semangat saya meminta dirimu. Karena itu mari kita satukan doa kita untuk kehidupan bangsa kita yang baik. Tidak seprovokasi tadi dia mengucapkan anak ini maka sudah banyak habis bakar uang yang mestinya diberikan untuk masyarakat, dana bantuan kesehatan, dana bantuan pendidikan, dana bantuan diserap semua untuk bangun ekonomi yang kita bangun. Dan susah sendiri. Coba kalau marah itu adalah bakar. Habis bakar itu rumah harus orasi, terus dari mana desanya, belum dikatakan terus makan apa? Makan ketahanan. Bisa kasih tahu sendiri. Di antara mereka sebenarnya ini ada yang sudah menikah terus, ada dua yang sudah nikahkan pada tanggal 3 nanti supaya bisa ikut perjamuan lagi. Sebab saya sudah sedih kalau saya mereka sudah mengingatkan di mana untuk berjalan diri. Tapi saya saya masih sangat kemungkinan bagi orang yang sekarang ini yang belum menikah secara terus mau datang sebenarnya kita sudah supaya pada ketika kita berdekatan besok saya panggil ada yang kemudian silakan. Majelis Bapak kalau saya kita sudah umumkan ini lamanya yang layani karena pendekatan ini kan besar hanya tahun depan berubah. Ya, itu namanya Tuhan. Oke, setelah disempurnakan Bapak Ibu Saudara, cari dan menerima kehidupan. Amin. Saudara-saudara, telah kita ketahui bahwa pada hari ini akan ditentukan 9 saudara-saudara kita menjadi anggota si gereja yang baru. Karena itu kepada 9 saudara-saudara yang akan ditentukan menjadi anggota si gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok
dari para rasul yang dituliskan dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya serta anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kami telah menerima Kristus Yesus Tuhan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan Tuhan yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kami bangsa yang terpilih, imamat yang organik, bangsa yang kudus, umat yang Allah sendiri, dan dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil oleh Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Kuasailah dirimu dalam segala hal dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah yang jujur dan sungguh-sungguh dalam pendidikanmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal yang dapat mereka sebarkan tentang kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia seluruh ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang disampaikan pada hati haruslah kami lakukan dengan setia supaya kami hidup. Saudara-saudara, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota gereja yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dalam hidupnya hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu Tuhan dalam bangunan Allah yang berarti menjadi sumber daya berkat pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian kehidupan seperti ini akan terus-menerus memasukkan kekuatan-kekuatan Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Karena itu setiap anggota di gereja mempunyai tugas panggilan. Tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupan di dunia akan melalui kehidupan yang nyata orang lain akan membaca Yesus Kristus, dan setiap anggota di gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik, dalam bersekutu, bersaksi dan melayani di dunia. Para calon gereja saya persilakan berdiri supaya menjadi para saudara-saudara telah sungguh-sungguh hati mengaku untuk mengikut Tuhan dan bersedia memenuhi panggilan dan tugas Tuhan. Maka hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Pencipta langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal bagi kita dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudari secara nyata dalam kehidupan setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji menjadi anggota sini gereja Protestan Indonesia Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu saudara Ali Wiki Lolo? Ya.
dengan segenap hatiku. Apakah jawabanmu saudara Jerry Jonathan Sukuta? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabanmu saudara Hordes Teokulit? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabanmu saudara Junita Margareta Aspinina Lalimana? Apakah jawabanmu saudari Marisa Anggi Kurniawati? Apakah jawabanmu saudari Deva Setianti Belu? Apakah jawabanmu saudara Immanuel Jeremias Belu? Apakah jawabanmu saudara Andi David Itanur? Apakah jawabanmu saudara Alfred Yan Gengsi? Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri, kita mendengarkan kepada pertemuan pasal ini secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menunjukkan saudara-saudari menjadi anggota resmi Gereja Protestan Indonesia di Papua. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kami dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang utama, menegakkan, meneguhkan dan mengokohkan kami. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan.
sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudari anggota sini yang baru untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus, Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara jemaat, kita telah menyaksikan dan mendengarkan pertemuan kesimpulan saudara-saudari ini. Karena itu, terimalah mereka dalam kasih dan pelayanan bersama, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. di dalam kuasa
demikian, mereka yang meninggalkan iman bersama-sama dengan kami semua sebagai persekutuan jemaat Tuhan dan memahami akan panggilan iman lewat pengakuan iman dari 9 anak asuhan bakal pada semua. Bapak terima kasih. Perjalanan mereka baru dimulai dan tentu saja perjalanan ini masih akan panjang. Dan dalam perjalanan itu banyak tantangan dan kesulitan, bahkan sesuatu yang tidak mereka bayangkan akan mereka. Tapi yakinkan mereka semangat firman bahwa jika mereka mencari roh hidup, jika mereka bekerja untuk Kristus Yesus dengan motivasi yang baik dan benar, maka mereka tidak akan pernah kehilangan. Mereka tidak akan lapar, mereka tidak akan haus. Mereka akan selalu ada dalam kondisi yang baik sehat, seperti roh di surga telah mereka beri. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kebenaran sebagai Tuhan. Pertama-tama kami memberikan pujian dan syukur kami atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan berkenan untuk beberapa penerima Tuhan yang boleh pada hari ini merayakan pertambahan sebuah usia anak Agnes Dewas 10 tahun, anak Rena Revalius 13 tahun, Sis Kim Niken 38 tahun, Fidel Musi 21 tahun, Justin Yunus 32 tahun, Bapak Hendra Pasangan 50 tahun, Saudara Sintiasa Siska 30 tahun. Bahkan banyak yang merasakan keberlangsungan dalam perjalanan hidup yang baik. Semoga anugerah hidup yang baik akan mampu untuk kita terlayani sebagai bagian daripada persembahan kepada Tuhan lewat kehidupan yang diperkenankan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kebutuhan warga negara kami, baik biasanya dengan rumah sakit maupun yang ada pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan pemulihkan, supaya di waktu-waktu yang akan mereka datang bersyukur kepada-Nya. Walaupun ini mereka tetap ada dalam rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan satu keluarga dan menyampaikan yang syukur atas beberapa peristiwa yang dilakukan hari ini. Syukur atas selamat untuk 3 anak cucu terkasih. Syukur atas kesembuhan dari sakit yang Tuhan berikan, dan kekuatan dalam rumah anak kasih Jen yang saat ini sakit, dan juga kakak kasih ada dalam proses pemulihan. Doa-doa yang menyatakan kepada kami dan kepada Tuhan bahwa kami mengaku dengan sungguh bahwa kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Kami menyerahkan keluarga semua yang terlibat dalam pelayanan, sehingga ibadah-ibadah berlangsung di depan Tuhan. Siapapun kami, apapun yang kami lakukan, di mana semuanya dia, dan karena itu kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Baik kami bertugas di dalam gereja maupun di luar gereja. Tuhan terima kasih. Berilah kami Tuhan
di dalam kehidupan sebagai bagian dari proses yang Tuhan capai untuk membentukkan menjadi pelayan Tuhan yang penuh kebenaran. Kami berdoa para hamba Tuhan di dalam Tuhan, biar Tuhan lakukan kami semua baik, para pendeta maupun para Tuhan tolong agar kami akan membantu kesetiaan dengan segala kebenaran dan dengan belajar dalam memberi soal untuk Tuhan. Terima kasih. Kami doakan seluruh jemaat dengan segala pergumulan dan kepercayaan mereka di uskup yang baik. Kami doakan anak-anak kasih dalam perjuangan berpikir mereka baik yang bersama mereka di kota Merauke maupun yang jauh dari kita. Kami serahkan seluruh anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan agar mereka melakukan ladang bagi mereka untuk menabung dan menabung sebagaimana firman bagi kami semua. Terima kasih. Kami juga dapat menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang akan berlangsung di uskup atau minggu ke depan. Tuhan berkenan memberkati. Allah Bapa saat ini umat juga datang secara pribadi membawa secara umum dan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah setiap hati yang berseru pada besar. Jawab dari Tuhan, karena Allah yang Maha Kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Papua, secara khusus gereja Protestan Indonesia, dan ini seluruh fasilitas dan dimana Bapak Tuhan menyerah. Kami berdoa khusus untuk persiapan pelaksanaan ujian gereja para pekaris dan calon-calon kepala yang diterima. Kami doakan seluruh dalam persiapan pelaksanaan ujian pekaris pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, dan persiapan pelaksanaan penagisan mereka yang akan lulus dalam ujian gereja pada tanggal 16 September. Kami doakan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara dalam berbagai situasi kehidupan bangsa dan Tuhan jujur. Terkadang kami menjadi bertanya berkenaan dengan begitu banyaknya situasi kehidupan kebangsaan yang membuat mereka sedemikian kecil, membuat mereka berat sekolah-sekolah dan kehilangan harapan untuk dapat menjadi anak-anak bangsa yang dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada bangsa dan negara kami, karena kami mengimani seluruh bangsa Indonesia yang Tuhan hadir tentu atas perkenaan Tuhan pada waktu itu. Maka ketika usia 80 tahun kemerdekaan kami terlalu banyak hal yang dalam rasa marah dan perbedaan dilakukan sebagai sebuah tindakan dan perbuatan yang tidak menghargai manusia, tidak menghargai dan tidak peduli pada sesama anak bangsa, sehingga sering terjadi tekanan-tekanan atas nama dominasi kehidupan anak-anak bangsa dalam mayoritas dan minoritas. Sesungguhnya bangsa ini dihadirkan dalam keragaman, dan karena itu bangsa yang akan menjadi bangsa Indonesia sebagaimana yang Tuhan kehendaki ketika anak-anak bangsa ini
yang selalu mendapat pengusiran, memasarkan seluruhnya dalam tanda kasih. Jika kami Tuhan bekerja untuk menyatakan kebesaran kasih dan segala tindakan dan cara dalam dalam kasih sebagai anak-anak yang beriman kepada kami berserah dan selalu berserah untuk menerima apapun yang Tuhan inginkan atas kehidupan bangsa ini. Terima kasih. Datanglah nyatakan kuasa agar umat dapat menangkan wajah, mengangkat hati dan berdiri benar untuk memuji, menyembah dan memuliakan. Terima kasih. Inilah kami berdoa dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebuskan dari segala kebinasaan dan dosa. Amin.
Sebab
Allah sudah dikasih dalam sebelum melakukan penerimaan hari ini kami berpikir sudah syukur kasih memelihara dalam rangka mempersiapkan diri penuh pelaksanaan kegiatan dan menjawab sidang majelis peradaban prosedur Republik Indonesia yang berlangsung pada bulan Maret di mana kemudian menjadi bagian dari persidangan di mana akan menjadi tuan rumah atas rapat komisi dan juga tuan rumah atas pembentukan pelaksanaan sidang majelis peradaban sebagai prosedur Republik Indonesia tahun 2026. Terima kasih telah teman yang memberi persembahan kepada penolong maksud ini dan diharapkan mereka yang berusaha untuk memberi keberkahan bersama-sama dengan mereka yang memberi berkat kepada selama di umat nama Tuhan akan selalu tidak banyak yang memberi tapi tidak berkurang, banyak yang memberi tetap karena rencana dengan keseluruhan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan sidang majelis peradaban prosedur